dan udara yang terkontaminasi. Tentu strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa yang akan membantu masyarakat adalah A. Kebijakan berwawasan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas lagi-lagi tentang soal kompetensi teknis yang nantinya akan diujikan untuk di P3K di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, jadi selamat untuk teman-teman yang sudah ujian ya. Nanti kita akan sertakan untuk FR-nya ya, menyusul ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita membahas sesuai dengan kisi-kisi dahulu ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru gabung, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K di tahun 2023 ini. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, sebelum kita menginjak ke soalnya, jadi kita ada beberapa materi teman-teman ya. Nantinya biar teman-teman paham dulu ya, karena memang nantinya kemungkinan dan pasti soal yang kita buat itu belum tentu sama dengan soal yang di ujian teman-teman ya. Kalau sama itu namanya bocoran teman-teman ya. Dan itu tidak mungkin ya. Nah, makanya kita kasih materi biar teman-teman juga paham. Nantinya biar dasarnya dahulu, baru nanti kalau menjawab memakai dasar tersebut teman-teman ya. Oke. Untuk promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan ya kemampuan masyarakat ya melalui pembelajaran diri oleh dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Nah, jadi tujuannya promosi adalah untuk meningkatkan ya kemampuan masyarakat ya tentang beberapa perilaku kesehatan ya, seperti apa ya? Cuci tangan ya, lingkungan yang sehat. Nah, jadi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ya untuk pembelajaran terhadap lingkungan serta dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian untuk tujuan promosi kesehatan adalah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan ya kontrol terhadap kesehatan ya. Contohnya apa tujuannya ya? Semuanya contohnya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, ini kan termasuk tujuan ya. Kemudian sasaran promosi kesehatan menurut Maulana ya 2009, pelaksanaan promosi kesehatan dikenal memiliki 3 jenis sasaran, yaitu sasaran primer, sekunder, dan tersier. Nah, apa itu primer, sekunder, dan tersier? Yang pertama adalah sasaran primer. Kesehatan adalah pasien, individu sehat, dan keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Nah, masyarakat diharapkan mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih atau PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi mengubah ya perilaku dari yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi PHBS ya. Ini untuk sasaran primer yaitu adalah individu sehat dan keluarga ya. Kemudian lanjut untuk yang sekunder, sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal, misalnya pemuka adat, kemudian pemuka agama dan lain-lain ya, maupun pemuka formal. Nah, misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan dan lain-lain ya. Jadi ini untuk membantu biar nantinya yang masyarakat ya yang primer itu meniru ya, karena ada tokoh agama, petugas kesehatan, dan pejabat dan pemerintahan yang lain sebagainya ya. Nah, organisasi kemasyarakatan dan media massa, mereka diharapkan dapat turut serta dalam meningkatkan PHBS pasien, individu sehat, dan keluarga atau primer ya tadi ya, dengan cara berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS teman-teman ya. Kemudian sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan, perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang lain yang berkaitan
serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Nah, jadi untuk sasaran tersier yaitu adalah yang memfasilitasi ya. Nah, kemudian mereka diharapkan turut serta dalam upaya peningkatan PHBS pasien, individu dan sehat dan keluarga rumah tangga dengan cara memberlakukan kebijakan ya atau peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat. Nah, berarti tersier termasuk apa teman-teman? Pemangku kebijakan ya di kota maupun daerah. Atau dalam skup kecil berarti kecamatan. Ya, atau skup lagi kepala desa. Nah, jadi pemangku kebijakan publik ya. Nah, nantinya kalau semuanya dari kepala desa bisa lapor ke kecamatan ya. Ke kecamatan langsung ke bupati ya. Kemudian ke atasnya lagi dan seterusnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, dalam konsep promosi kesehatan terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan baik untuk promosi kesehatan di tempat kerja, promosi kesehatan di sekolah, ataupun promosi kesehatan di masyarakat. Dan berikut adalah kegiatan promosi kesehatan. Apa saja konsep promosi kesehatan? Yaitu adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS teman-teman ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun atau CTBS teman-teman ya. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur ya. Tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat, menggunakan pelayanan kesehatan, kemudian menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga teman-teman ya. Nah, untuk promosi kesehatan di sekolah ya. Nah, ini ada ya. Promosi kesehatan di sekolah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal tersebut karena promosi kesehatan melalui komunitas sekolah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, usia sekolah sangat baik untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, teman-teman ya. Jadi promosi kesehatan sekolah ini paling dasar ya, dilatih dari anak-anak ya untuk PHBS ya, cuci tangan ya. Kemudian tidak membuang sampah ya. Nah, kemudian tujuan promosi kesehatan di sekolah menciptakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk menerapkan PHBS ya. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman. Kemudian mampu meningkatkan pendidikan di sekolah ya. Kemudian menciptakan pelayanan kesehatan di sekolah yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian meningkatkan penerapan kebijakan sehat dan upaya di sekolah untuk mempromosikan kesehatan teman-teman ya. Nah, ini ada lagi untuk promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, seperti apa ya untuk upaya promosi kesehatan yang dilaksanakan di tempat kerja? Selain bisa mengatasi, memelihara, meningkatkan, serta melindungi kesehatannya sendiri dengan menerapkan promosi kesehatan di tempat kerja. Hal ini akan bisa meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, kemudian menerapkan promosi kesehatan di tempat kerja bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, secara garis besar, promosi kesehatan di tempat kerja adalah harus bisa memberikan perlindungan individu, baik di dalam ataupun di luar lingkungan tempat kerja untuk menciptakan proses kesehatan yang berkelanjutan. Ya, jadi memberikan dampak positif ya, kalau di tempat kerja ya, meningkatkan produktivitas kerja ya. Tujuannya apa teman-teman untuk promosi kesehatan di tempat kerja? Hampir sama ya, mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja ya. Kemudian bisa menurunkan angka absensi tenaga kerja ya. Nah, ketika sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka nanti menurunkan angka absensi ya, berarti angka libur ya, angka sakit. Nah, jadi tidak ada yang sakit ya, mengurangi ya. Nah, kemudian mengurangi angka penyakit baik dalam lingkungan kerja atau di luar lingkungan kerja ya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, ketika lingkungan kerja yang sehat ya, kemudian menerapkan perilaku hidup bersih, cuci tangan, tidak membuang sampah, nantinya akan lingkungan kerja menjadi sehat ya.
Nah, kemudian sebagai sebuah program promosi kesehatan di tempat kerja dengan target orang dewasa, beberapa poin seperti manfaat konsumsi ikan yang dapat mencegah penuaan dini dan melemahkan ingatan serta menjaga kesehatan penglihatan dapat diutamakan. Nah, ikan ya, ini juga dapat mencegah penuaan dini dan melemahnya ingatan. Nah, kini ada berbagai jenis media promosi kesehatan yang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang meningkatkan kualitas kesehatan ya. Nah, kegiatan promosi kesehatan terkait meningkatkan konsumsi ikan ini juga dapat digulirkan di tempat lain seperti fasilitas umum hingga kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja, baik itu instansi pemerintah ataupun swasta ya. Ada cukup banyak pesan yang dapat dikomunikasikan melalui promosi kesehatan, ajakan mengkonsumsi ikan. Salah satunya adalah informasi mengenai manfaat konsumsi ikan ya. Beberapa informasi penting dalam kaitan ajakan menambah jumlah konsumsi ikan dapat berupa informasi mengenai fakta bahwa ikan merupakan sumber protein dan vitamin yang baik ya. Jadi ikan ini sangat bagus sekali ya ketimbang yang lainnya teman-teman ya. Nah, ini ada strategi promosi kesehatan teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada yang keluar ya karena di sini sesuai dengan kisi-kisi ya, ada promkes ya, promosi kesehatan. Nah, ini strategi promosi kesehatan ya menurut WHO berdasarkan rumusan WHO tahun 94 ya. Strategi promosi kesehatan secara global ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah advokasi ya. Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Nah, dalam konteks promosi kesehatan ya, advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan di berbagai tingkat sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan ya. Nah, ketika ada sesuatu masalah ya di sekitar daerah tersebut ya, kemungkinan ada pencemaran lingkungan. Nah, kita harus melakukan advokasi ya. Nah, advokasi ini nanti kita ke mana ya? Semuanya di desa berarti ke kepala desa ya. Nantinya bisa membantu untuk apa teman-teman? Yaitu membantu untuk mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Nah, cara memberantas pencemaran lingkungan seperti apa? Nah, kita harus tahu cari sumbernya dulu. Dari mana ya? Nah, itu nanti tugasnya dari pemerintah ya. Kita hanya tujuannya untuk mengadvokasi saja ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian dukungan sosial ya. Dukungan sosial atau social support ya. Support ya, strategi dukungan sosial ini adalah suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat. Nah, baik tokoh masyarakat formal maupun informal ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Pemberdayaan adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat langsung ya. Nah, jadi ini ada 3 teman-teman ya. Oke, kemudian strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa ya, Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, kurang lebih di Kanada ya, pada tahun 86, menghasilkan Piagam Ottawa atau Ottawa Charter. Di dalam Piagam Ottawa tersebut dirumuskan pula strategi baru promosi kesehatan yang mencakup 5 butir. Yang pertama yaitu adalah kebijakan berwawasan kebijakan ya, atau health public policy ya. Nah, adalah suatu strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada para penentu atau pembuat kebijakan agar mereka mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan ya. Hampir sama ya dengan menurut WHO tadi ya, yaitu adalah advokasi ya. Kemudian lingkungan yang mendukung, supportive environment ya. Strategi ini ditujukan kepada para pengelola tempat umum, tempat termasuk pemerintah kota agar mereka menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat atau sekurang-kurangnya pengunjung tempat-tempat umum. Nah, lingkungan yang mendukung kesehatan bagi tempat-tempat umum lainnya, tersedianya tempat sampah, tersedianya tempat buang air kecil atau besar, tersedianya air bersih, tersedianya ruangan bagi perokok dan non-perokok dan sebagainya. Nah, jelas ya. Jadi di sini sudah banyak ya, kalaupun di kota-kota besar sudah banyak ya, seperti di
tempat yang ramai ya, mall. Nah, ini sudah tersedianya semuanya. Otomatis ini juga tersedianya ruangan bagi perokok dan non-perokok. Nah, ini juga ada ya. Nah, itu sudah mendukung atau lingkungan yang mendukung ya, supportive environment ya. Ini sudah menerapkan strategi promosi kesehatan ya. Nah, menurut Piagam Ottawa. Nah, kemudian 3, reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service ya. Nah, jadi penyelenggara atau penyedia pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta, dan masyarakat adalah sebagai pemakai atau pengguna pelayanan kesehatan. Jadi bukan penyelenggaraan ya, itu bukan pemerintah dan swasta saja, tetapi masyarakat juga termasuk dalam penyelenggara dan juga pengguna pelayanan kesehatan. Nah, pemahaman semacam ini harus diubah, harus diorientasi lagi. Nah, makanya di sini reorientasi ya, berarti kembali diorientasi ya. Kemudian bahwa masyarakat bukan sekedar pengguna atau penerima pelayanan kesehatan, tapi sekaligus juga sebagai penyelenggara. Jadi, rasa memiliki ya, teman-teman ya. Rasa memiliki ya, dan menjaga lingkungan kesehatan ya. Kemudian yang keempat ya, menurut Piagam Ottawa, keterampilan individu atau personal skill ya. Nah, strategi untuk mewujudkan keterampilan individu atau personal skills ya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah sangat penting. Langkah awal dari peningkatan keterampilan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka ini adalah memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang cara memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengenal penyakit, mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan yang profesional. Nah, ini melalui apa teman-teman? Yaitu adalah penyuluhan, ya, promkes di masyarakat ya. Nah, nantinya ada petugas kesehatan yang memberikan penyuluhan sehingga nantinya para anggota masyarakat ini lebih mengerti ya tentang cara memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengenal penyakit, dan mencari pengobatan ke fasilitas yang terdekat ya. Oke, nomor 5, gerakan masyarakat ya, community action ya. Promosi kesehatan ini harus mendorong dan memacu kegiatan-kegiatan di masyarakat dalam mewujudkan kesehatan mereka tanpa adanya kegiatan masyarakat di bidang kesehatan. Niscaya terwujud perilaku yang kondusif untuk kesehatan atau masyarakat yang mau dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka, teman-teman ya. Jadi, gerakan masyarakat ini sangat penting ya, karena ini dapat mewujudkan dan dapat mengerahkan semua masyarakat agar nantinya mampu dan memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka, teman-teman ya. Nah, oke, lanjut ya. Kita ke soalnya, teman-teman ya. Yang pertama adalah kasus angka kematian bayi atau AKB di Kabupaten X pada tahun 2013 ada 50 dari 1000 kelahiran hidup ya, teman-teman ya. Menurut beberapa hasil survei dan riset yang dilakukan, ternyata masih banyak ibu bersalin yang ditolong oleh non-tenaga kesehatan atau dukun. Nah, perilaku ibu dalam memilih pertolongan persalinan pada dukun ternyata dipengaruhi anggapan bahwa tenaga kesehatan atau bidan masih sangat muda, belum berpengalaman. Apa strategi yang harus dilakukan agar ibu memilih pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan? A. Penyuluhan. B. Menyediakan fasilitas kesehatan. C. Mengganti tenaga kesehatan yang lebih tua. D. Kemitraan nakes dan dukun. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, pastinya ya, yaitu adalah kemitraan nakes dan dukun. Nah, jadi kita di sini untuk mencari strategi ya, agar nantinya ibu memilih pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan ya. Jadi di sini ada kasus ya, angka kematian bayi di Kabupaten X ini banyak sekali ya, 50 dari 1000 kelahiran hidup ya. Nah,
Menurut beberapa hasil survei dan riset yang dilakukan, ternyata masih banyak ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau dukun. Nah, perilaku ibu dalam memilih pertolongan persalinan pada dukun ternyata dipengaruhi anggapan bahwa tenaga kesehatan bidan masih sangat muda, belum berpengalaman. Nah, dari permasalahan tersebut, kenapa kok kemitraan nakes dan dukun ya? Jadi, kepercayaan ya masyarakat, apalagi di daerah terpencil, pada masa lampau itu hanya dukun, teman-teman ya. Istilahnya dukun bayi. Nah, sebelum masuk ke bidan ya. Nah, kepercayaan dari dukun bayi ya secara turun-temurun itu memberikan dampak ya kepada generasi selanjutnya. Nah, nantinya dia juga percaya kepada dukun ya. Kemudian baru bidan masuk ya. Contohnya. Nah, padahal di sini ya untuk di soalnya menganggap bahwa bidan ini masih muda. Nah, karena baru saja dukun ini sudah pada masa lampau ya, sudah dipercaya beberapa generasi dan seluruh desa. Nah, nantinya pada kemitraan nakes dan dukun ini sudah dicanangkan pemerintah, teman-teman ya. Nah, nantinya apa? Saling menguntungkan ya. Ketika kemitraan nakes dan dukun. Nah, nantinya agar setelah nanti mengurangi antara angka kematian bayi ya di kabupaten tersebut, nantinya setelah kolaborasi atau kemitraan nakes dan dukun nanti biar paham ya dukunnya ya, paham nantinya tentang apa ya, tentang persalinan, kemudian prosesnya seperti ini ya, kemudian sterilisasi dan lain sebagainya. Nantinya setelah itu lama-kelamaan nantinya dukun juga nanti paham ya. Nah, nantinya teman-teman untuk masyarakat juga akan beralih ke tenaga kesehatan karena kolaborasi ini ya, kemudian pemahaman tentang persalinan ya dan anak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti tujuannya apa? Jadi bisa mengalihkan fungsi dukun bayi dari awalnya sebagai penolong nantinya menjadi mitra bidan atau mitra dari tenaga kesehatan ya. Jadi nantinya biar masyarakat juga melek tentang pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi pengetahuan tentang anak, kemudian tentang bayi dan lain sebagainya. Kenapa tidak penyuluhan? Nah, penyuluhan bisa ya teman-teman ya, tapi kurang tepat karena hanya penyuluhan ya. Untuk mengurangi kepercayaan ini sangat susah teman-teman ya. Makanya dibuat dari pemerintah itu adalah kemitraan nakes dan dukun. Kemudian menyediakan fasilitas kesehatan ini juga benar ya, tapi kurang tepat ya karena di sini permasalahannya agar nantinya ya persalinan kepada tenaga kesehatan. Ya, ini salah satu juga, tapi lebih bagus ya adalah edukasi dulu kepada dukun dan kemitraan nakes dan dukun juga ya. Nah, kemudian mengganti tenaga kesehatan yang lebih tua ini juga tidak ya. Bisa, tapi kurang tepat ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi ini ya, kita ada penjelasannya ternyata teman-teman ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kemitraan bidan dengan dukun adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dengan bidan ya. Jadi dengan mitra ya, nantinya agar memperoleh pengetahuan juga ya dukun ya, karena merubah tentang kepercayaan di masyarakat itu sangat susah sekali teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. 2. Pada Kabupaten X, angka kematian ibu atau AKI mencapai 302 per 100.000 kelahiran hidup teman-teman ya. Sementara standar MDGs ya
102 per 100.000 kelahiran hidup, teman-teman ya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu cara menurunkan AKI tersebut diperlukan regulasi di daerah untuk mendukung hal tersebut. Apa yang harus dilakukan seorang tenaga promosi kesehatan untuk mendukung pembuatan regulasi tersebut? A. Social support. B. Empowerment. D. Advokasi dan negosiasi. D. Komunikasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, advokasi dan negosiasi. Nah, jadi kalau teman-teman membaca ya, pada materi tadi ada ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah angka kematian mencapai 302 per 100.000 kelahiran hidup. Ternyata ada standar dari MDGs yaitu adalah 102. Nah, berarti ini hampir separuh lebih teman-teman ya. Berarti sangat tinggi ya untuk angka kematian ibu. Nah, kemudian di sini bagaimana harus ya dilakukan untuk mengatasinya? Salah satu untuk menurunkan AKI atau angka kematian ibu diperlukan regulasi di daerah untuk mendukung hal tersebut. Nah, promkes yang tepat untuk mendukung pembuatan regulasi tersebut adalah advokasi ya. Nah, jadi advokasi di sini adalah melakukan pendekatan terhadap apa teman-teman pemangku kebijakan ya atau kerjasama dengan melakukan pendekatan kepada para pejabat dan memberikan bantuan untuk di dinas dari dinas kesehatan, kemudian puskesmas ya. Nantinya akan agar membuat regulasi tentang promosi kesehatan permasalahan AKI ya. Jadi ini pemangku kebijakan teman-teman ya. Nah, nantinya biar ada regulasi tentang AKI ya, jelas ya. Kemudian negosiasi. Nah, nanti tetap negosiasi tentang penanganan ya. Penanganan AKI seperti apa ya, nanti bisa kerahkan. Nah, nanti timbulnya apa? Kerja sama, teman-teman ya, untuk menanggulangi angka kematian ibu. Nah, kalau social support ini support ya maksudnya, maaf. Social support ini berarti apa? Dukungan dari beberapa elemen masyarakat ya. Beberapa elemen masyarakat ya. Berarti ini tidak ya. Kemudian empowerment berarti pemberdayaan masyarakat ya. Berfokus pada masyarakat langsung ya. Ini masyarakat langsung ya. Untuk strategi apa? Promosi ya. Ini masyarakat langsung. Kalau komunikasi tidak ya. Nah, jadi jelas ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, adanya perencanaan pembangunan pabrik di Jepara, tetapi setelah dibangun dan dioperasikan, lingkungan sekitar masyarakat menjadi tercemar mulai dari sungai yang airnya berminyak dan udara yang terkontaminasi. Tentu strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa yang akan membantu masyarakat adalah A. Kebijakan berwawasan kesehatan, B. Lingkungan yang mendukung, C. Orientasi pelayanan kesehatan, D. Keterampilan individu. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, kebijakan berwawasan kesehatan. Nah, jadi di sini kita disuruh strategi Promkes ya menurut Piagam Ottawa yang akan membantu masyarakat. Nah, di sini ada perencanaan ya pembangunan pabrik ya di Jepara, tetapi setelah dibangun ya, berarti sudah dibangun dan dioperasikan di lingkungan sekitar masyarakat menjadi tercemar mulai dari sungai air berminyak dan udara yang terkontaminasi. Nah, jadinya harusnya apa teman-teman? Yaitu adalah kebijakan berwawasan kesehatan. Nah, kebijakan ini kepada siapa teman-teman? Yaitu adalah pemangku kebijakan ya. Seperti apa? Kepala desa, kemudian kecamatan ya, Pak Camat ya, kemudian dinas kesehatan dan lain sebagainya ya. Nantinya akan mencegat ya, kemudian memberikan regulasi tentang
dampak yang ada pabrik di sini menjadi lingkungan di sekitar masyarakat menjadi tercemar ya, mulai dari sungai dan air berminyak. Nah, makanya di sini harus promkesnya yaitu adalah yang pertama yaitu adalah kebijakan berwawasan kesehatan, yaitu adalah kita pendekatan kepada pemangku kebijakan, kemudian nantinya agar tertanggulangi ya tentang lingkungan masyarakat yang tercemar teman-teman ya. Kemudian lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung ini berarti biasanya untuk pemerintah menyediakan fasilitas ya. Seperti apa? Cuci tangan ya. Kemudian tempat BAK maupun BAB ya. Kemudian reorientasi pelayanan kesehatan berarti perhatikan kembali ya orientasi pelayanan kesehatan. Jadi penyelenggara kesehatan itu bukan hanya pemerintah dan swasta, namun juga masyarakat ya. Sudah jelaskan di materi tadi ya. Nah, nantinya biar sama-sama mengerti dan memelihara kesehatan lingkungan ya. Kemudian keterampilan individu berarti apa? Keterampilan dari individu sendiri ya tentang pemahaman, kemudian memahami tentang penyakit ya, penyakit, pencegahan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Banyak siswa SD yang tidak tahu dengan pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum makan, sesudah BAB, serta setelah bermain sehingga banyak siswa yang menjadi penyakit cacingan. Bagaimana promkes atau promosi kesehatan yang harus dilakukan oleh seorang ahli kesehatan? A. Memberikan mata pelajaran tentang kesehatan. B. Menegur siswa secara keras dengan hukuman. C. Memberikan penyuluhan ke sekolah. D. Memberikan nasihat tanpa memantau. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, memberikan penyuluhan sekolah ya. Jadi ini merupakan program Promkes Puskesmas ini biasanya ya. Memberikan penyuluhan ya. Nah, jadi memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik, kemudian memberikan penyuluhan tentang bagaimana cuci tangan sesudah BAB, setelah bermain, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini termasuk promosi kesehatan, yaitu adalah memberikan penyuluhan ke sekolah ya. Kalau memberikan mata pelajaran tentang kesehatan, ini juga pasti ya, tapi kurang tepat. Kemudian menegur siswa secara keras dengan hukuman, ini tidak mendidik ya. Kemudian memberikan nasihat tanpa memantau. Nah, ini juga tidak ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hasil penelitian membuktikan bahwa rokok mengandung zat adiktif yang membahayakan kesehatan. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis. Keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, sebagian orang tidak mengindahkan iklan-iklan efek samping dari konsumsi rokok. Bagaimana cara seseorang tenaga kesehatan dapat mengatasi kasus tersebut? A. Penyuluhan secara langsung dan membuat pengganti selain rokok. B. Mengiklankan lewat media tanpa memantau. C. Acuh tak acuh. D. Melarang keras merokok. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah A ya, yaitu adalah penyuluhan secara langsung dan membuat pengganti selain rokok ya. Nah, jadi di sini ada zat adiktif ya untuk rokok ya. Jadi itu untuk membuat ketergantungan ya. Nantinya akan ada perubahan ya
yang membahayakan nantinya seperti perilaku kognitif dan fenomena fisiologis dan lain sebagainya ya. Walaupun ada iklan-iklan ya, efek samping dari rokok ya. Seperti apa teman-teman? Membuat serangan jantung ya, impotensi dan lain sebagainya. Tapi itu tidak mengindahkan. Nah, makanya untuk promosi kesehatan ya sebagai tenaga kesehatan atau nakes yaitu adalah memberikan penyuluhan secara langsung dan membuat pengganti selain rokok. Nah, biasanya apa? Permen ya. Kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian mengiklankan lewat media tanpa memantau. Nah, ini bisa mengiklankan lewat media, tapi ini ada akhirnya tanpa memantau. Ini juga tidak bagus ya. Acuh tak acuh berarti ini tidak peduli ya. Nah, sebagai tenaga kesehatan harus apa? Mempromosikan ya, melalui promosi kesehatan, penyuluhan dan lain sebagainya. Melarang keras merokok ini juga tidak bisa ya. Kalau melarang secara keras, nah itu nanti dampaknya apa? Menjadi marah ya kepada nakes. Nah, harus persuasif ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di suatu wilayah Y, mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat miskin dan rendahnya tingkat kesehatan. Bagaimana tindakan seorang tenaga kesehatan untuk melakukan promosi kesehatan untuk mencegah kemiskinan? A. Penyuluhan dan sanitasi lingkungan. B. Penyuluhan saja. Kemudian C. Sanitasi lingkungan saja. D. Penyuluhan, pemahaman, dan pengobatan gratis dan sanitasi lingkungan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya, penyuluhan, pemahaman, dan pengobatan gratis dan sanitasi lingkungan. Jadi di sini ada mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat miskin dan rendahnya tingkat kesehatan ya. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah rendahnya tingkat kesehatan. Nah, otomatis bagaimana untuk promosi kesehatannya yaitu adalah melakukan penyuluhan ya. Nah, tentang bagaimana eh, pemeliharaan kesehatan ya, kemudian pemahaman juga. Pengobatan gratis ya, berarti menanggulangi penyakit yang sudah ada. Dan sanitasi lingkungan ya. Sanitasi lingkungan ini berarti apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Berarti apa? Kemudian mencuci tangan ya. Nah, jelas ya. Kalau penyuluhan dan sanitasi lingkungan saja tidak ya. Untuk B dan C tidak ya. Yang lengkap adalah ini ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Puskesmas di daerah X melakukan pemasangan spanduk di persimpangan jalan Y. Pandul tersebut berisikan himbauan untuk BAB tidak di sembarangan tempat. Kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas termasuk ke dalam A. Promosi kesehatan, B. Konsep pemberdayaan, C. Ottawa Charter, D. Deklarasi Jakarta. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, otomatis ya. Promkes ya, promosi kesehatan. Kalau Ottawa Charter ini juga tidak ya, karena di sini teori ya. Konsep pemberdayaan juga tidak, deklarasi Jakarta apalagi tidak ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam strategi global ya, menurut WHO tahun 94, dukungan sosial atau social support merupakan strategi untuk memperoleh dukungan dari unsur masyarakat, baik formal maupun non-formal. Sedangkan sekarang kita tahu di tempat terpencil masih kurangnya dukungan tersebut, apalagi di bidang kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, apa yang kamu berikan? A. Membantu dengan mengadakannya acara penyuluhan di tempat tersebut. B. Memberikan informasi melalui sosial media. C. Memberikannya saja. Kemudian D. Memberikan masukan pada sistem tatanan pemerintah untuk lebih luas dalam memberikan fasilitas dukungan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir.
Oke, jawabannya adalah A ya. Nah, jadi di sini menurut WHO ya, dukungan sosial ya, social support. Nah, jadi apa? Yaitu adalah memperoleh dukungan dari unsur masyarakat ya, baik formal maupun non formal. Nah, bagaimana untuk sebagai tenaga kesehatan agar nantinya sesuai dengan social support ya, yaitu adalah membantu dengan mengadakan acara penyuluhan di tempat tersebut ya. Nantinya biar masyarakat mengerti ya secara langsung ya tentang kurangnya apa? Dukungan di bidang kesehatan ya, seperti apa teman-teman? Yaitu adalah sanitasi lingkungan, kemudian pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya ya. Kemudian memberikan informasi melalui sosial media saja tidak ya. Dan ini hanya tidak bersifat penyuluhan ya, tidak mengena, hanya melihat saja nanti untuk masyarakatnya. Kemudian membiarkannya saja ini juga ya, tidak ya, karena sebagai tenaga kesehatan seharusnya memberikan penyuluhan ya. Kemudian memberikan masukan pada sistem tahanan pemerintah untuk lebih luas dalam memberikan fasilitas dukungan. Ini juga bisa, tapi kurang tepat ya, karena di sini agar nantinya masyarakat mengerti tentang pemeliharaan kesehatan. Nah, ini seperti ini kan berarti untuk memberikan fasilitas dukungan saja ya. Nah, bisa ya, tapi kurang tepat ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mengingat tugas kita sebagai tim medis adalah salah satunya memperkenalkan bagaimana cara hidup sehat dengan masyarakat. Maka strategi apa yang dilakukan dalam promosi kesehatan? A. Lingkungan yang mendukung. B. Reorientasi pelayanan kesehatan. C. Keterampilan individu. D. A, B, dan C benar. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya. Nah, jadi di sini Promkes apa? Ottawa ya. Nah, jadi lingkungan yang mendukung, reorientasi pelayanan kesehatan, dan keterampilan individu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, selesai teman-teman ya. Tetap semangat, lelah boleh, nyerah jangan ya. Tetap semangat teman-teman yang nantinya akan mengikuti ujian ya. Sudah banyak yang sudah ujian ya. Semoga nantinya teman-teman mengerti ya tentang kisi-kisinya dan bisa nantinya menjawab soal yang diujikan teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.